Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Misa Guspida. Saya dari lokal otonomi daerah, di mana di sini saya akan menjelaskan perbandingan administrasi di Indonesia dan Korea Selatan untuk memenuhi tugas akhir semester saya di mata kuliah Ilmu Perbandingan Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang geografis Korea Selatan terlebih dahulu, yaitu negara yang terletak di Asia Timur, tepatnya mencakup bagian selatan semenanjung Korea. Korea Utara merupakan satu-satunya negara yang berbatasan langsung dengan Korea Selatan dengan panjang perbatasan 238 km yang ditetapkan dengan DMZ atau garis demarkasi militer. Wilayahnya sebagian besar dikelilingi perairan dan memiliki panjang garis pantai yang mencapai 2.413 km. Sebelah barat dibatasi oleh Laut Kuning, sebelah selatan dengan Laut Cina Timur. Sementara sebelah timur berbatasan dengan perairan Laut Jepang. Luasnya wilayah daratan keseluruhan adalah seluas 100,032 km kuadrat. Dan luas perairan hanya 290 km kuadrat. Selatan memiliki banyak pulau-pulau kecil di lepas pantai perairannya. Pulau terbesar adalah Jeju-do yang terletak pada bagian selatan semenanjung dengan luas 1.825 km kuadrat. Pulau penting lainnya adalah Uleung di Laut Jepang dan Ganghwa di perairan. Sebagian besar pesisirnya memiliki garis yang rata, tetapi pantai selatan dan baratnya berteluk-teluk dan mempunyai dataran berlumpur yang luas. Gunung yang tertinggi di Korea Selatan adalah Gunung Hallasan yang memiliki tinggi 1.950 meter. Di Pulau Jeju terdapat 3 rangkaian pegunungan utama di Korea Selatan, yakni Taebaek, Sobaek, dan Jiri. Hanya 30% daratan Korea Selatan yang merupakan dataran rendah, karena sebagian besar wilayahnya adalah dataran tinggi dan pegunungan. Selatan ini memiliki 4 musim, yaitu musim gugur, musim panas, musim semi, dan musim dingin. Musim gugur di Korea Selatan disebut juga sebagai Cheongomabi. Musim ini berlangsung dari September hingga November. Bentuk negara yaitu Republik Korea atau yang lebih dikenal sebagai Korea Selatan, yaitu berupa negara di Asia Timur yang meliputi bagian selatan semenanjung Korea. Di sebelah utara, Korea Selatan berbatasan dengan Korea Utara, di mana keduanya bersatu sebagai sebuah negara hingga tahun 1948. Negara Korea Selatan ini lebih dikenal dengan nama Hanguk oleh penduduk Korea Selatan dan disebut Namchosun oleh orang Korea Utara. Ibu kota Korea Selatan adalah Seoul. Republik Korea Daehanminguk atau Korea Taehanmingguk atau Hanja, semboyan Hongik-ingan atau pengabdian pada kesejahteraan manusia. Lagu kebangsaan Korea Selatan yaitu Aeguga
dalam bahasa Indonesia yaitu lagu patriotik Korsel. Selatan terletak pada Seoul dan kota terbesar. Bahasa resmi yaitu bahasa Korea, bahasa isyarat, aksara resmi yaitu Hangul, agama yaitu 56,1% tidak beragama, 27,6% Kristen, 19,7% Protestan, 7,9% Katolik, 15,5% Buddha, 0,8% lainnya. Pemerintahan Kesatuan Presidensial Republik Konstitusional. Pemerintahan Korea Selatan yaitu eksekutif dan legislatif beroperasi terutama di tingkat nasional. Pemerintahan daerah berbentuk semi-otonom dan mengandung badan eksekutif dan legislatif sendiri. Yudisial beroperasi baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Struktur pemerintah Korea Selatan telah dijelaskan di dalam Konstitusi Republik Korea. Pemerintahan Korea Selatan di tingkat nasional yaitu badan legislatif terdiri atas Majelis Nasional Korea Selatan. Anggota Majelis Nasional menjabat selama 4 tahun. Dalam hal anggota tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya, pemilihan telah diadakan. Majelis Nasional terdiri atas 17 komite tetap untuk membahas masalah kebijakan secara terperinci. Eksekutif dipimpin oleh seorang presiden. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan merupakan satu-satunya anggota yang dipilih di dalam badan eksekutif. Presiden menjabat selama 5 tahun serta tidak dapat dipilih kembali. Presiden adalah kepala pemerintahan, kepala negara, dan panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Korea Selatan. Badan yudikatif termasuk Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Khusus. Pemilu. Pemilihan umum di Korea Selatan yang diadakan pada tingkat nasional adalah pemilihan presiden dan anggota Majelis Nasional. Pemilu daerah diadakan setiap 4 tahun sekali untuk memilih gubernur, wali kota, anggota legislatif, provinsi, dan kabupaten kota. Yang selanjutnya yaitu politik di negara Korea Selatan. Politik Republik Korea Selatan atau politik Korea Selatan berbentuk Republik Demokrasi Perwakilan Presidensial. Presiden adalah kepala negara dan menganut negara sistem multipartai. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan Majelis Nasional. Kekuasaan yudisial bersifat sendiri dan tidak bergantung kepada eksekutif dan legislatif dan terdiri atas Mahkamah Agung, Pengadilan Banding, dan Mahkamah Konstitusi. Sejak tahun 1948, Konstitusi atau Undang-Undang Republik Korea. Ekonomi di Korea Selatan merupakan ekonomi terbesar ke-12 di dunia. Berdasarkan produk domestik bruto, Korea Selatan tergabung dalam beberapa organisasi ekonomi internasional seperti G20, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Kebudayaan Korea Selatan kontemporer berkembang dari kebudayaan Korea tradisional. Pada awalnya, suku-suku nomaden Korea dengan mempertahankan tradisi Korea kuno berusia ribuan tahun yang dipengaruhi budaya Tiongkok kuno. Korea Selatan mengembangkan jalur budayanya tersendiri terpisah dari kebudayaan. Sejak pembagian Korea tahun 1948, industrialisasi dan urbanisasi Korea Selatan, terutama Seoul, telah membawa banyak perubahan pada cara hidup bangsa Korea.
perubahan ekonomi dan gaya hidup telah menyebabkan penduduk terkonsentrasi pada kota-kota besar atau depopulasi wilayah pedesaan dan letak geografisnya yaitu berupa kepulauan Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Demikian wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Hanya memiliki 2 musim, yaitu berupa musim hujan dan musim kemarau. Telah saya jelaskan tadi tentang negara Korea Selatan, mulai dari sistem pemerintahan, politik, ekonomi, sosial budaya, tidak jauh beda dengan negara Indonesia, di mana negara Indonesia juga menganut sistem pemerintahan presidensial dan melakukan pemilihan umum untuk memilih presiden, dan yang mana menganut multipartai. Sistem ekonomi campuran disebut juga sistem ekonomi Pancasila. Kegiatan ekonomi yang dilakukan juga harus memiliki prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sistem sosial budaya Indonesia hanya sedikit berbeda dengan sistem sosial budaya di negara Korea Selatan, yang mana sistem negara sosial budaya Indonesia sebagai totalitas nilai tata sosial dan tata laku manusia Indonesia harus mampu mewujudkan pandangan hidup dan falsafah negara Pancasila ke dalam segala segi kehidupan berbangsa. Hanya itu yang dapat saya jelaskan antara perbandingan negara Korea Selatan dan Indonesia. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.